Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok satu yang mana akan membahas studi kasus pada salah satu kasus Pilkada Depok ujian perdana. Kami beranggotakan Ali Ilhamsyah, saya sendiri sebagai moderator, Fadilah Fatan, Resa Nur Karima, Salma Putri Habibah. Dan kami akan coba untuk presentasikan slide per slide sesuai dengan urutan. Oke, pendahuluan yang mana pengertian demokrasi akan dibacakan teman saya. Silakan. Pendahuluan, pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau halayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintah yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan pada warga negaranya untuk berpendapat serta turut dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Ada prinsip demokrasi. Yang pertama, negara berdasarkan konstitusi. Pengertian negara demokratis adalah negara yang pemerintah dan warga menjadikan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi dapat diartikan sebagai undang-undang dasar atau seluruh peraturan hukum yang berlaku di sebuah negara. Konstitusi berfungsi membatasi wewenang penguasa atau pemerintah serta meminjam hak rakyat. Yang kedua, jaminan perlindungan hak asasi manusia. Itu hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia mencakup hak untuk hidup, kebebasan memeluk agama, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta hak-hak yang lain sesuai ketentuan undang-undang. Perlindungan HAM pada hakikatnya merupakan bagian dari pembangunan negara yang demokratis. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dan berserikat. Demokrasi memberikan kesempatan pada setiap untuk berpikir dan menggunakan hati nurani serta menyampaikan pendapat dengan cara yang baik. Selain itu, salah satu prinsip demokrasi adalah mengakui dan memberikan kebebasan untuk berserikat atau membentuk organisasi. Keempat, peradilan bebas dan tak memihak. Peradilan bebas adalah peradilan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak lain, termasuk tangan penguasa. Pengadilan bebas merupakan prinsip demokrasi yang mutlak diperlukan agar aturan hukum dapat ditegakkan dengan baik. Para hakim memiliki kesempatan dan kebebasan dalam menemukan kebenaran dan memberlakukan hukum tanpa pandang bulu. Yang kelima, jaminan kebebasan pers. Kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting dalam prinsip-prinsip demokrasi. Pers yang bebas dapat menjadi media bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi serta memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik. Di sisi lain, pers juga menjadi sarana sosialisasi program-program yang dibuat pemerintah. Melalui pers diharapkan dapat terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Tujuan demokrasi. Secara umum, tujuan demokrasi adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Beberapa tujuan demokrasi secara umum antara lain: satu, kebebasan berpendapat. Tujuan demokrasi adalah memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, di mana rakyatnya memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi mereka. Yang kedua, menciptakan keamanan dan ketertiban secara umum. Demokrasi bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Demokrasi akan menjamin hak-hak setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama agar terjalin keamanan bersama di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintah demokrasi, mengedepankan kedaulatan rakyat sehingga rakyat akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum secara langsung hingga memberi aspirasi terkait kebijakan publik. Rakyat yang didorong aktif terlibat dalam bidang politik guna memajukan kinerja pemerintahan negara tersebut. Adanya peran rakyat dalam pemerintahan juga akan membuat setiap warga negara lebih bertanggung jawab terhadap peran yang dimilikinya sebagai seorang warga negara yang wajib menjaga keutuhan negara. Keempat, ada membatasi kekuasaan pemerintah. Kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut sistem pemerintah demokrasi ada di tangan rakyat, artinya rakyat berhak memberi aspirasi dan kritik pada pemerintahan. Sistem pemerintahan demokrasi juga
bertujuan membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak menimbulkan kekuasaan absolut atau diktator. Dengan demokrasi diharapkan akan menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab, di mana pemerintahan hanya berfungsi sebagai wakil rakyat yang ditugasi untuk merangkum semua kebutuhan rakyat. Yang kelima, ada mencegah perselisihan dalam suatu negara demokrasi. Setiap masalah atau konflik yang terjadi akan diselesaikan dengan musyawarah. Sehingga diharapkan dengan menganut sistem demokrasi bisa mencegah adanya perselisihan antara kelompok dan dapat menyelesaikan segala masalah secara damai. Adapun nilai-nilai demokrasi. 1. Ada toleransi. 2. Menghargai perbedaan pendapat. 3. Memahami keanekaragaman masyarakat. 4. Ada terbuka dan menjunjung tinggi nilai-nilai martabat manusia. 5. Pengendalian diri. 6. Kemanusiaan dan kebersamaan. 7. Kepercayaan diri. 8. Ketaatan kepada peraturan yang berlaku. Belajar kasus Pilkada Depok Jakarta, setelah MK mengeluarkan putusannya, Badrul Kamal dan Nurmah Mudi Ismail berdamai kasus Pilkada Depok yang penuh masalah dan ketegangan jadi pembelajaran berharga. Foto dua calon wali kota Depok Badrul Kamal dan Nurmah Mudi Ismail Kamis ini terpampang di halaman muka beberapa koran nasional. Jawa Pos, Media Indonesia, Koran Tempo, dan Republika. Baru setelah Mahkamah Konstitusi pada Rabu siang memutuskan menolak gugatan Badrul Kamal atau keputusan MA yang membatalkan statusnya sebagai calon terpilih wali kota Depok. Konflik Nurmah Mudi berakhir Badrul Kamal yang datang pada saat MK membacakan putusannya tanpa bisa menerima keputusan MK tersebut. Kita berharap sikap ini akan melunakkan para pendukungnya yang beberapa pekan ini melakukan aksi-aksi penolakan putusan MA. Dalam aksi-aksi tak jarang terjadi provokasi yang menjurus kekerasan. Masalahnya bukan hanya pada aksi-aksi tersebut, kasus Pilkada Depok yang dipicu oleh putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah menyebabkan warga Depok tidak mendapatkan pelayanan administrasi pemerintahan karena kursi wali kota dan wakil wali kota yang kosong berkepanjangan. Oleh karena itu, kita bisa simpulkan tentang studi belajar kasus ini pada salah satunya yaitu Pilkada Depok Jakarta. Peran kita sebagai mahasiswa atau anak muda saat ini adalah ikut berpartisipasi aktif yang mana tetap melakukan ide, gagasan, dan sesuai data agar mendapatkan hasil yang signifikan dan realistis yang mudah dijadikan suatu tolak ukur sehingga tidak terjadinya kericuhan yang menyebabkan banyak konflik sehingga hal ini menjadikan kita meminta untuk aktif tapi sesuai dengan data tanpa mengada-ngada. Mungkin sekiranya dari kelompok kami, kelompok 1 pada studi kasus ini menyimpulkan intinya adalah ikut berperan aktif dengan tetap mematuhi prosedur yang sesuai perundang-undang kita Indonesia sehingga tidak menimbulkan kericuhan-kericuhan yang tidak diinginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.